Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Laki, mengklarifikasi terkait kehadirannya di Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Klarifikasi disampaikan menyusul namanya yang turut dikaitkan dengan peristiwa yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica. Veronica menjelaskan pada 13 Juni lalu, ia diajak dua rekan sesama anggota DPRD untuk menjenguk pasien korban gigitan ular yang merupakan kerabat salah satu anggota DPRD. Menurut Veronica, ketika memasuki ruang perawatan, perdebatan antara dua anggota DPRD dan pihak dokter sudah berlangsung. Ia mengaku hanya menanyakan tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan rumah sakit. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Selanjutnya, dua rekan saya berdiskusi dengan pihak manajemen rumah sakit dan saat itu juga persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik. Sementara itu, Bupati Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mendukung langkah keluarga almarhumah Dr. Ica yang akan melaporkan 3 anggota DPRD TTU atau Timur Tengah Utara agar diusut tuntas. Bupati bilang pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara akan mendukung setiap langkah hukum yang ditempuh keluarga untuk mendapatkan keadilan. Ini juga oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan oleh karena pengaruh alkohol, sehingga ini presiden yang buruk bagi oknum tersebut. Karena yang kita sayangkan adalah oknum ini kan anggota dewan. Kami Pemda akan mendukung segala upaya yang akan diambil, apapun itu kami dukung dalam rangka memperoleh keadilan. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica. Eliza ditemukan tewas di rumahnya di perumahan RSS Bau Mata Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan tewas, keluarga menyebut Dr. Ica mengalami stres berat, diduga akibat mengalami intimidasi. Hasil tes kejiwaan menyebut almarhumah mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Dia alami depresi berat dan dia kan pribadi introvert, jadi dia cuma komunikasi itu hanya dengan saya, Pak Ketia sama Pak Victor dan baik di Keva, itu saja. Selanjutnya itu dia lebih banyak diam. Itu bahwa pertama itu yang dia kecewakan waktu lapor ke BK itu, dan saya konfirmasi dengan ketua DPR, dua anggota dewan ini mereka menyangkal, mereka tidak pernah mengintimidasi, mereka hanya nada tinggi katanya. Nah, saya juga bingung antara nada tinggi bentak itu seperti apa. Polisi tengah mengusut kasus ini dan akan memeriksa sejumlah orang, termasuk rekan-rekan korban yang bertugas saat kejadian. Keterangan dari teman-teman Dr. Ica yang pada saat kejadian itu ada di lokasi, ada di tempat IGD. Dari kami berkoordinasi dengan pihak ahli pidana dan ahli psikologi, yang sementara kita berkoordinasi dulu apakah
kejadian ini ada tindak pidananya atau bukan. Jadi sambil menunggu itu kita tetap melaksanakan upaya-upaya kepolisian. Dokter Ica bertugas sebagai dokter jaga di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona, Kava Menanu, Timur Tengah Utara. Sebelum ditemukan meninggal, ia sempat menjalani perawatan medis pada 21 Juni dan melanjutkan pengobatan secara rawat jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait meninggalnya Dr. Ica, saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Citos Natun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Citos. Bagaimana hari ini penyelidikan yang dilakukan polisi atas kasus meninggalnya Dr. Ica dan siapa sebenarnya tokoh utama yang terakhir mengetahui kondisi korban? Baik, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Memang untuk proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh kepolisian sendiri, kami mendapat informasi bahwa polisi telah melakukan pemeriksaan atas jumlah saksi di mana itu merupakan teman sejawat dari Dr. Ica sendiri saat kejadian itu terjadi di Rumah Sakit Leona Menanu pada 11 Juni lalu. Dan menurut informasi yang diperoleh dari pihak keluarga bahwa sampai saat ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kepolisian sudah memanggil ketiga anggota DPR yang diduga melakukan intimidasi atas korban pada tanggal 13 Juni kemarin. Namun sampai saat ini ketiga anggota DPR itu belum bisa dihubungi. Dan polisi memang masih melakukan koordinasi juga dengan ahli sana dan juga beberapa ahli-ahli terkait karena mereka mau menemukan apa ada unsur atau tidaknya unsur pidana yang ada kasus ini, Bremana. Dan juga untuk saksi yang terakhir melihat korban meninggal dunia di rumahnya tempat saya melaporkan ini adalah adik dan juga ibu dari korban sendiri yang langsung melaporkan hal ini pada keluarga. Dan polisi waktu itu juga langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa koper dari korban dan juga HP sebanyak 2 buah dan juga 1 surat yang memang ditinggalkan oleh korban. Bagaimana? Sudah ada saksi yang diperiksa, kemudian 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara sudah dipanggil. Kemudian kalau untuk kondisi keluarga saat ini seperti apa, Citos? Apakah ada langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak keluarga? Memang untuk keluarga dari korban sendiri, Bremana dan juga saudara, kami sempat berkomunikasi dengan keluarga sejak hari pertama hingga hari ini. Memang rencananya hari ini akan membuat laporan di Polda NTT, namun masih menunggu karena hari ini adalah hari pemakaman dari korban sendiri yang rencananya pada hari ini akan dimulai dengan ibadat dan akan dilanjutkan di pemakaman di Diba. Dan untuk dari keluarga sendiri mereka berharap agar kasus ini dibuka transparan mungkin dan juga meminta agar pihak kepolisian dan juga pihak Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk lebih proaktif dan juga segera menemukan hal-hal yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga. Bagaimana? Baik, kita nantikan penyelidikan kasus ini. Terima kasih Citos Natun melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.